Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel kami. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam keadaan sehat dan penuh rahmat. Terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di channel kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, semoga bermanfaat. Sekarang kita berada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Selain dikenal sebagai Bumi Minatani, karena memiliki lahan sawah yang sangat luas, Kabupaten Pati juga dikenal sebagai kota yang memiliki unsur mistis yang sangat kuat. Maka tidak heran, jika banyak tokoh-tokoh spiritual, yang berasal dari Kabupaten Pati. Kabupaten Pati memiliki banyak daerah petilasan para tokoh-tokoh spiritual, yang terkenal akan keilmuan dan kesaktiannya, seperti ulama dan para wali penyebar agama Islam. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali dan ulama penyebar agama Islam yang ada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Makam Sunan Mahdum. Makam Sunan Mahdum berada di Jalan Dr. Susanto, Desa Parenggan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Nama beliau adalah Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum, tetapi beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Mahdum. Beliau adalah salah seorang ulama dari Timur Tengah, yang ditugaskan oleh Sultan Muhammad pertama, Khalifah Kerajaan Istanbul Turki, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Sunan Mahdum berdakwah sambil berdagang di Semenanjung Malaya dan di sekitar Pulau Sumatera, Jawa dan Madura. Berdasarkan laporan beliau kepada Sultan Muhammad pertama, bahwa sebagian kecil penduduk sudah ada yang memeluk agama Islam. Akan tetapi Pulau Jawa masih di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Pajajaran, maka Sultan Muhammad pertama meminta bantuan dan keikhlasan para ulama di negara Afrika Utara dan Timur Tengah, yang bersedia menyebarkan agama Islam di Nusantara. Akhirnya pada tahun 1400-an, ada 9 ulama yang bersedia menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ke-9 ulama tersebut dikenal dengan istilah Wali Songo. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Sunan Mahdum, yaitu pada setiap tanggal 10 Muharram. Makam Sunan Prawoto. Makam Sunan Prawoto berada di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dikisahkan, Sunan Prawoto adalah Raja keempat Kesultanan Demak, yang memerintah pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Nama asli beliau adalah Raden Haryo Bagus Mukmin. Beliau lebih cenderung sebagai seorang ahli agama daripada ahli politik. Raden Haryo Bagus Mukmin adalah putra sulung Sultan Trenggana. Beliau lahir saat ayahnya masih sangat muda dan belum menjadi raja. Raden Haryo Bagus Mukmin lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Tabek Prawoto atau Sunan Prawoto. Sebutan ini mempunyai arti, seorang pejuang penyebar agama Islam, yang disegani dan dihormati di Gunung Prawoto. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Sunan Prawoto, yaitu pada setiap tanggal 15 Rojab. Makam Syekh Jangkung. Makam Syekh Jangkung berada di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Hampir seluruh orang Pati mengenal sosok Syekh Jangkung. Nama asli beliau adalah Sayyid Raden Syarifuddin. Gelar Sayyid, karena beliau merupakan keturunan dari Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan gelar Raden, karena beliau merupakan keluarga bangsawan dari garis ibu, yaitu Sujinah binti Utsman Haji Sunan Ngudung. Untuk memudahkan dalam berucap, kata Syarifuddin dalam logat Jawa memang agak kesulitan. Sehingga, kata Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Adapun gelar Syekh Jangkung beliau dapat dari guru beliau, yang juga kakek beliau, yaitu Raden Syahid Kanjeng Sunan Kalijogo. Saridin atau Syekh Jangkung, juga merupakan saudara ipar dari Sultan Agung, Raja Mataram ketiga, melalui pernikahan beliau dengan kakak dari Sultan Agung yang bernama Retno Jinoli. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Syekh Jangkung, yaitu pada setiap tanggal 15 Rojab. Makam Syekh Ahmad Mutamakin. Makam Syekh Ahmad Mutamakin berada di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dikisahkan bahwa Syekh Ahmad Mutamakin disebut sebagai seorang neosufis
yang hidup pada tahun 1645 sampai 1740 Masehi, pada masa peralihan kekuasaan Amangkurat keempat dan Pakubuwono kedua. Di Desa Kajen, masyarakat lebih mengenal beliau dengan sebutan Mbah Mutamakin. Al-Mutamakin artinya, orang yang meneguhkan hati, atau orang yang diyakini kesuciannya. Nama tersebut diperoleh beliau saat belajar di Yaman. Syekh Ahmad Mutamakin adalah keturunan bangsawan Jawa. Dari garis bapak, beliau adalah keturunan dari Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir, yang menikah dengan salah satu putri dari Sultan Trenggono. Setiap tahun selalu diadakan acara haul Syekh Ahmad Mutamakin, yaitu pada setiap tanggal 10 Muharram. Makam Syekh Ronggojoyo. Makam Syekh Ronggojoyo berada di Dukuh Ngerang, Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Menurut cerita dari warga Desa Trimulyo, awal mula ditemukannya makam Syekh Ronggojoyo, warga hanya menemukan sebuah nisan yang tertanam di pemakaman umum Dukuh Ngerang. Namun, bentuk nisan tersebut berbeda dengan yang lainnya. Bahkan mirip dengan nisan para raja-raja terdahulu. Warga yang penasaran, kemudian menanyakan hal tersebut kepada orang yang lebih berkompeten. Setelah ditelusuri, salah satunya oleh Profesor Kanjeng Pangeran Panji Nur Hadiningrat, ditemukan bahwa nisan tersebut adalah milik Syekh Ronggojoyo. Syekh Ronggojoyo mempunyai silsilah sampai kepada Nabi Muhammad. Syekh Ronggojoyo mempunyai istri yang berasal dari keturunan Prabu Brawijaya, yang bernama Dewi Roro Kasihan. Karena berada di Dukuh Ngerang, masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Ki Ageng Ngerang. Setiap tahun selalu diadakan acara haul Ki Ageng Ngerang Ronggojoyo, yaitu pada setiap bulan Rabiul Awal. Makam Nyai Ageng Ngerang. Makam Nyai Ageng Ngerang berada di Dukuh Ngerang, Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. Nama lengkap beliau adalah Siti Rohmah Roro Kasihan. Nyai Ageng Ngerang masih keturunan bangsawan Kerajaan Majapahit. Beliau adalah putri dari Raden Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya kelima dan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Taruk. Dikisahkan, sejak kecil beliau sudah belajar agama dengan tekun. Beliau sempat belajar dan berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo yang sering datang ke Padepokan Taruk. Beliau tidak hanya terkenal akan pemahamannya tentang ilmu agama, tetapi juga terkenal akan kesaktiannya dalam ilmu kanuragan. Menginjak dewasa, Dewi Roro Kasihan menikah dengan Syekh Ronggojoyo, atau yang lebih dikenal dengan Ki Ageng Ngerang Ronggojoyo. Sejak saat itu, beliau dikenal dengan nama Nyai Ageng Ngerang. Makam Sunan Ngerang. Makam Sunan Ngerang berada di Desa Pekuon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, tepatnya di Kompleks Makam Sentono. Nama asli beliau adalah Syekh Muhammad Nurul Yakin. Dikisahkan, beliau adalah guru, sekaligus mertua dari Sunan Muria. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Ngerang memiliki banyak murid. Di antaranya adalah Sunan Muria. Di Kompleks Makam Sentono Pekuon ini juga ada makam Nyai Juminah, istri dari Sunan Ngerang, yang makamnya berada persis di samping makam Sunan Ngerang. Makam Syekh Ronggokusumo. Makam Syekh Ronggokusumo berada di Jalan Ronggokusumo, Kembang Arum, Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dikisahkan, Syekh Ronggokusumo adalah putra dari Adipati Tuban Ki Ageng Mruut, yang masih keponakan dari Syekh Ahmad Mutamakin. Beliau diperintahkan untuk membuka lahan dan menyebarkan agama Islam di sebelah barat Desa Kajen, yang sekarang dikenal dengan Desa Ngemplak. Setiap tahun selalu diadakan acara haul Syekh Ronggokusumo, yaitu pada setiap tanggal 10 Syawal. Makam Kiai Haji Abdullah Zain Salam. Makam Kiai Haji Abdullah Zain Salam berada di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dikisahkan, Kiai Haji Abdullah Zain Salam atau yang lebih dikenal dengan Mbah Dullah Salam, adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Matholiwel Huda Kajen. Kecintaan beliau terhadap ilmu sangatlah tinggi, sehingga beliau sering mengembara dan berguru kepada banyak ulama. Di antaranya adalah kepada Kiai Haji Muhammad Saidi Sampang Madura, Kiai Haji Hashim Asyari Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Hamid Pasuruan, dan masih banyak lagi yang lain. Selain sebagai seorang ulama yang mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama Islam, Mbah Dullah Salam juga seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Holidiyah.
Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Kiau Haji Abdullah Zain Salam, yaitu pada setiap tanggal 25 Syakban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silahkan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Agar tidak ketinggalan informasi tentang makam para wali dan ulama dari kami, Anda bisa menekan tombol subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.